Selamat datang lagi bersama kami di Ini Dia Channel yang selalu menghadirkan tamu-tamu dengan berbagai lintas profesi. Dan pada hari ini Ini Channel akan cuba datangi satu tempat kafe yang cukup terkenal di Dabur Singkap, Hello Cik. Dan Hello Cik ini salah satu kafe yang memperkenalkan ayam geprek dulunya ya. Awal sekali yang mengenalkan ayam geprek ini memang di Hello Cik ini. Dan pada hari ini kami di Ini Channel akan menghadirkan dua tamu sekaligus nih. Salah satunya dari Lurah Sungai Lumpur dan juga Ibu PKK dari Kelurahan Sungai Lumpur. Untuk Pak Lurah nih, selamat sore nih buat Pak Lurah Raja Roni Wahyudin nih, dan juga Ibu PKK Kelurahan Sungai Lumpur nih, Bu Cici. Gimana nih kabarnya pada hari ini nih, dengan keadaan yang nampaknya cuaca sedikit mendung pada hari ini? Alhamdulillah Pak, pada hari ini kita dalam keadaan sehat walaupun cuaca hari ini mendung ya, hujan, boleh dikatakan lebat pada sore hari ini, tapi alhamdulillah berkat daripada kesehatan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih bisa melaksanakan aktivitas pada sore hari ini. Mudah-mudahan acara kita hari ini bisa berjalan lancar, bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Memang seperti biasa Pak, kami selalu kita berbincang-bincang bertemu bual, bersembang-sembang menceritakan apa. Dengan saat ini yang Pak Raja Roni ni berproses sebagai lurah ni, mungkin ada capaian ataupun di hari jadi yang saya tahu ini, pada hari jadi ni, pada hari jadi ke-10 ni, mungkin apa capaian-capaian yang telah sampai didapat oleh Kelurahan Sungai Lumpur pada saat ini dengan yang tidak begitu lama ni Pak Raja Roni memimpin Kelurahan Sungai Lumpur ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi di usia kami yang ke-10 tahun, alhamdulillah genap pada tanggal 25 Oktober tahun 2022. 22 ini Pak. Cuma kita kemarin melaksanakan syukurannya pada tanggal 1 Desember 2022. Jadi menurut kami kegiatan yang kami laksanakan syukuran kemarin walaupun terlambat tapi ada kita laksanakan. Cuman pada usia yang ke-10, alhamdulillah kado terindah atau kado yang terbesar untuk Kelurahan Sungai Lumpur adalah kita mendapatkan juara 3 lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Tanjung Pinang. Jadi saya bersama Ketua TPPKK berangkat ke Tanjung Pinang dalam rangka mengikuti lomba tersebut yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Sdukcapil Provinsi Kepulauan Riau di Dompak. Ini sebuah capaian yang cukup menarik nih. Tentu banyak nih persiapan-persiapan yang mungkin nak disiapkan menjelang hingga mendapat juara ketiga nih di kegiatan lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi Kepri. Ya. Jadi persiapan awal memang untuk mengikuti lomba desa dan kelurahan kita berpedoman kepada Permendagri nomor 18 tahun 2015. Jadi memang di situ ada beberapa yang harus kita siapkan. Jadi di Permendagri tersebut sudah ada kuesioner Pak yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk kita isi dan kita laksanakan terkait dengan yang telah tertuang dalam Permendagri tersebut. Yang pertama adalah di bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan itu yang dinilai adalah kinerja daripada pelayanan kelurahan, terus terkait dengan inovasi-inovasi yang ada di kelurahan, dan juga kedisiplinan perangkat-perangkat kita yang ada di kelurahan yang dibuktikan dengan absensi yang ada di kelurahan kita. Jadi nanti semua berkas-berkas itu kita jadikan satu, dan absensi dan segala macam itu dinilai atau dicek oleh panitia atau tim daripada lomba desa dan kelurahan tersebut. Terus yang kedua di bidang kewilayahan. Kewilayahan ini adalah menyangkut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, serta
perangkat-perangkat RT RW, ada berapa orang, itu semua dinilai oleh tim ini, dari lomba desa dan tersebut. Yang ketiga adalah di bidang kemasyarakatan. Di bidang kemasyarakatan ini yang paling banyak, Pak. Yang paling banyak yang Ini yang paling banyak dinilai. Iya, betul. Ini paling banyak dinilai oleh di pesona itu. Memang kita pada saat lomba itu diberikan luang untuk melakukan pemaparan yang seluas-luasnya kepada kita, apa capaian yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita buat di kelurahan kita. Jadi memang kemarin kami ada beberapa yang harus kita sampaikan. Yang pertama adalah Kube-Kube kita telah membuat satu produk-produk yang sudah tidak asing lagi gitu Pak ya. Itu sudah menjadi ikon kita, sudah menjadi produk unggulan, sehingga itu bisa kita tampilkan pada saat lomba desa dan kelurahan tersebut. Pak, ini kan sedikit kita berada nih dengan berbagai kegiatan lah yang ada di kelurahan ini. Tentu tidak terlepas dari TP PKK di kelurahan ini kan. Jadi untuk beberapa kegiatan mungkin nih Bu Cici sebagai ketua penggerak TP PKK ini, apa mungkin yang bisa membuat satu kegiatan ini cukup menarik di kelurahan Sungai Lumpur hingga berkaitan dengan juaranya di juara 3 di kelurahan di lomba tingkat desa dan kelurahan ni di Provinsi Kepri. Apa mungkin yang dipersiapkan oleh Ibu Cici ni untuk mungkin jauh sebelum perlombaan mungkin ya Pak. Jadi kami di PKK memang semenjak saya dan Bapak bertugas di Sungai Lumpur, jadi kami bagaimana berusaha supaya PKK ini aktif gitu ya Pak, aktif dalam arti kata tidak monoton, tidak hanya pertemuan bulanan gitu, kumpul ibu-ibu arisan apa bla bla ngomong-ngomong bubar, tidak. Jadi kami tuh membuat bagaimana ada suatu kegiatan yang bermanfaat gitu, yang bikin daya tarik ibu-ibu lain yang tidak ikut di PKK juga jadi punya daya tarik pengen ikut gitu Pak. Nah jadi kami buat selain kegiatan-kegiatan yang istilahnya yang formal, kami buat juga kegiatan yang non formal. Kami mengadakan seperti senam bersama gitu, sampai kegiatan yang berada di luar ruangan gitu, berkebun, terus merangkul ibu-ibu yang ada di RT RW. Salah satunya kami membuat kelompok Dasawisma. Nah itu juga salah satu karena Dasawisma ujung tombak dari PKK ini Pak. Nah jadi kegiatan PKK awalnya dari Dasawisma, adanya lancarnya kegiatan di Dasawisma menjadi salah satu untuk kegiatan di PKK. Jadi ibu-ibu di Dasawisma ini bergerak dalam salah satu mungkin kami di PKK dapat Pokja Pak ya, Pokja 1 yang bergerak di bidang agama gitu, Pokja 2 bidang pendidikan koperasi, Pokja 3 di bidang ini keterampilan kesehatan, lingkungan, kebersihan lingkungan, dan Pokja 3 di bidang kesehatan. Nah jadi di 4 Pokja ini semuanya bersinergi gitu Pak, ibu-ibu jadi semuanya sama-sama ikut dalam kegiatan di dalam 4 Pokja ini, baik itu dari segi agamanya. Kami di PKK sudah punya kelompok kompang, sudah punya kelompok berjanji. Jadi ibu-ibu ada kegiatan rutin yang mereka ikuti, jadi tidak bosan gitu ya Pak. Latihan 2 minggu sekali, kegiatan majelis taklimnya juga masuk di situ. Kemudian Pokja 2-nya kegiatan kelompok Dasawisma, maksudnya Pokja 2 Pak. Nah jadi dari salah satu produk unggulan kita ini dari hasil kebun Dasawisma ibu-ibu yang ada di Kelurahan Sungai Lumpur. Nah contohnya kayak keripik kunyit ini Pak. Nah keripik kunyit ini dari hasil kebun Dasawisma nih Pak. Ini sudah buat ya? Dibuat, jadi mereka nanam kunyit, hasil dari kunyit, daun kunyitnya itu dibuat produk ini. Nah, ini produk salah satu ikon Kelurahan Sungai Lumpur. Kemudian ada juga keripik kentang, nah keripik pisang dari kebun-kebun ibu yang ada kita olah gitu Pak. Jadi kita manfaatkan hasil dari kebun-kebun yang ada di Kelurahan Sungai Lumpur, khususnya ibu-ibu yang mengelolanya gitu. Di Dasawismanya. Jadi di bidang kesehatan juga, jadi ibu-ibu semua ikut dalam kegiatan kita ada kegiatan senam lansia ya Pak, kita ada kegiatan posbindu, jadi ibu-ibu aktif, jadi mereka merasa bahwa wah dilibatkan di dalam kegiatan kelurahan, jadi kami tidak hanya melihat saja tapi wah kami ikut Bu, jadi mereka semangat gitu. Sekali-sekali kita
refreshing acara di luar ruangan gitu Pak. Jadi apapun kegiatan yang ada di Kelurahan Sungai Lumpur, sebagaimana bisa saya dan Bapak melibatkan seluruh lini masyarakat lah, baik bukan cuma bapak-bapak RT RW saja ataupun yang lain, tetapi ibu-ibu. Nah, jadi mereka terpacu semangat. Alhamdulillah PKK di Kelurahan Sungai Lumpur untuk saat ini boleh dikatakan aktif lah gitu Pak. Untuk di situ, untuk di situ Pak, mungkin itu. Jadi dari yang Ibu minta tadi, emang nampaknya dari makanan ya, dari keripik kunyit yang dihasilkan oleh dari ibu-ibu Dasawisma ya. Iya. Dasawisma. Kalau dari pandangan Pak sendiri nih dengan kegiatan Dasawisma nih di Kelurahan Sungai Lumpur nih, sejauh mana nih kalau dengan kegiatan mungkin yang telah dibuat oleh Dasawisma itu sendiri? Ya. Jadi gini Pak, kegiatan Dasawisma di Kelurahan Sungai Lumpur, alhamdulillah ada 5 Dasawisma yang aktif betul, yang telah membuat suatu inovasi Pak ya, inovasi terutama ini Pak, Dasawisma Melati ya, Kamboja, dari tanaman yang mereka tanam di Dasawisma tersebut dan mereka olah menjadi keripik kunyit. Ini sudah familiar Pak, ini sudah masuk di dalam minimarket. Jadi sudah masuk minimarket ya, sudah masuk. Jadi kalau warga kita yang ingin membeli keripik kunyit hasil daripada Dasawisma kita melalui Kuba ya, Kuba Melati, Kuba Merpati bisa mencari di minimarket terdekat, yaitu di Mega Glory, tempat oleh-oleh ini sudah ada. Nah, jadi dan yang lain juga sudah membuat juga inovasi terkait dengan Dasawisma kita, terutama dengan kue-kue ini Pak, kue kepik pisang dinanam di sekitaran Dasawisma, dan hasilnya itu nanti diolah bersama kelompok usaha bersamanya Pak. Jadi nanti bisa diolah dan setelah diolah nanti bisa dipasarkan secara bersama-sama pula oleh kelompok anggotanya. Kelompok Dasawisma Melati Pak, kalau mereka itu di bidang ini Pak, mereka nanam toga, tanaman obat keluarga. Jadi dari hasil tanamannya itu seperti kencur, kunyit, mereka buat jamu, mereka olah jamu. Oh juga mereka membuat jamu dari olahan yang mereka tanam. Sebisa mungkin mereka jadi jual kembali jamu itu, jadi mendapat hasil dari hasil penjualan jamu untuk masuk ke kas Dasawisma mereka lagi. Itu kelompok Melati. Selain jamu, mereka juga sudah nanam cabai Pak, cabai rawit. Nah, sudah mereka jual juga, sudah menghasilkan juga untuk kelompok mereka juga Pak. Dan kebetulan kelompok Kamboja mendapat itu ya bantuan bibit cabai dari PKK provinsi. 350 bibit ya. Bibit cabai. Satu capaian yang bagus nih kerana sudah mendapat bantuan bibit cabai dari PKK provinsi. Kalau untuk di Kelurahan Sungai Lumpur di sini, berapa kita Dasawisma yang aktif di Dasawisma di Kelurahan Sungai Lumpur ini? Yang aktif itu 5 Pak. Masih 5 Kemarin memang waktu pembentukannya itu hampir 9 kelompok, 9-10 kelompok. Tapi karena waktu itu COVID, jadi terhenti sejenak gitu Pak. Jadi ada juga jadi yang masih vakum, tapi insya Allah tahun 2023 ini kita hidupkan kembali lah. Nah, yang Dasawisma yang mungkin belum terlalu aktif sekarang, tapi anggota tetap ada Pak, tetap terdaftar gitu kan, tetap terdata. Cuma mereka mungkin kegiatannya saja, mungkin mereka belum banyak kegiatan lain, belum mulai. Yang kalau yang 5 ini memang dari kebun toganya mereka memang sudah ada gitu Pak, sudah aktif pertemuan sebulan sekali juga. Selain Dasawisma juga kami ada PKK RW Pak. Nah, PKK RW. Jadi PKK kelurahan, ada lagi PKK RW. Jadi di dalam PKK RW ini isinya ya anggotanya ya ibu-ibu dari setiap RW yang ada. Jadi mereka bergabung dari setiap RT libatkan. Jadi ada PKK RW 1, PKK RW 2 dengan pertemuan tiap bulan sekali dengan bermacam kegiatan yang bermanfaat seperti keterampilan, seperti kesehatan gitu. Nah, keterampilan yang saya lagi giatkan ini sekarang ini Pak, pengolahan mendaur ulang tuh dari bahan bekas limbah, apakah itu dibuat bunga. Itu yang cukup menarik tuh. Nah, itu Pak. Jadi sampai hari ini udah ada yang diciptakan. Udah ada Pak. Ya? Jadi bunga gitu ya Pak, kayak gini bunga tapi dari bahan bekas, dari kantong plastik, dari bahan-bahan bekas pakai lah Pak, limbah, terus seperti tas dari bekas kantong sabun pakaian itu Pak. Nah, itu dikumpulin. Nah, mereka buat tas, terus dari
gelas minuman mineral itu Wah, mereka kumpulin jadi bunga telur Pak, cantik Pak. Cuma tak bawa pula contohnya ke sini kan, dari bekas gelas air mineral itu dibuat untuk bunga telur, lebih unik kesannya Pak gitu. Alhamdulillah sekarang ibu PKK RW kita aktif semua dari Cukup 7 RW. banyak kegiatan yang dibuat. kegiatan. Ya, ini Kemarin cukup juga Pak, menarik. ini pernah buat ini Pak, melipat kain ini ya, Cara untuk buat kegiatan PKK. 44 ya, lupakan 44 hantaran, 44 hantaran zaman Kalau dulu. hantaran ini kan memang agak rumit. kalau identik kita ni kan kebanyakan memang hantaran ni banyaknya 66. Ya, Memang betul. agak Kita yang 44. 44 ni memang Ya, agak susah sebenarnya. Iya. Jadi sangat bagus sekali kalau Ya, memang betul. ini juga diterapkan untuk dipelajari oleh ibu-ibu dari Iya, PKK ini intinya sendiri. menghidupkan kembali lah Pak warisan budaya yang hampir tertinggal kan Pak, karena Iya. mereka sudah banyak modern lebih ke Iya. modern sekarang. Kalau acara pernikahan sudah pakai box, jadi coba ibu-ibu kita belajar yang tradisional, yang zaman yang budaya kita dulu tuh seperti apa khasnya Melayu. Nah gitu saya galakkan menghidupkan warisan budaya kita lah gitu Pak Melayu. Jadi kalau untuk ini Bang, kalau kita kan di Kelurahan Sungai Lumpur sendiri, di Kelurahan Sungai Lumpur itu sendiri juga ada beberapa bukan organisasi, semacam ada LAM, Ya. ada LPM di situ ada kan. Dari kegiatan gini, kalau peran dari LPM, peran dari LAM ini sendiri gitu, ini sampai di mana ini Pak sampai yang ini? Kalau LAM kita berkaitan dengan kebudayaan Melayu atau apa, ini sampai di mana yang sudah digerakkan oleh LAM sendiri di Kelurahan Sungai Lumpur? Terkait dengan LAM, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan tepung tawar. Tepung tawar itu memang kita bekerjasama dengan pihak LAM kita, LAM kita sendiri, untuk melestarikan kembali ya budaya-budaya kita yang dulu Yang kemarin hilang, kemarin ya, hilang, diangkat lagi, ya. diangkat lagi sekarang. Itu alhamdulillah Pak berhasil. Sekarang ini tetap kita laksanakan, dan LAM juga berkomitmen untuk membantu daripada kegiatan kita di kelurahan. Jadi untuk saat ini LAM juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan suatu kontribusi ya kepada kelurahan. Kalau untuk LPM, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, terutama memang dari segi keaktifan mereka membantu kelurahan di bidang pembangunan. Jadi di tahun 2021 kita telah banyak melaksanakan kegiatan pembangunan, terutama drainase Pak. Ya. Drainase itu ada saya lupa berapa panjangnya. Yang jelas kita banyak melaksanakan itu. Terus kita juga melaksanakan kegiatan pembuatan jaringan air bersih di RW 7 Pak. Ya. Alhamdulillah itu sudah selesai, dan 2022 ini mengingat anggaran yang kita dapatkan dari pemerintah Kabupaten Lingga, kita hanya bisa membuat satu pembangunan, yaitu drainase di RW 3. Tapi alhamdulillah itu semua kita serahkan kepada Pokmas kita, kepada lembaga pemberdayaan masyarakat kita atau LPM kita. Jadi mereka lah yang melaksanakan kegiatan tersebut, dan alhamdulillah kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM kita berjalan dengan lancar. Sampai saat ini tidak ada permasalahan yang kita hadapi. Yang jelas apapun yang menjadi kebutuhan untuk LPM terkait dengan kegiatan itu, berdasarkan anggaran yang ada, kita berikan, kita laksanakan. Gitu. Kalau untuk seperti yang pernah sampaikan tadi, ini kan kita mendapat juara 3 ini di tingkat Colombo yang tadi kan. Peran dari LAM dan LPM ini sejauh mana Pak? Apakah memang mereka juga ikut di dalam kegiatan pada lomba ini? Ya, jadi memang stakeholder yang ada itu ada namanya di bidang kemasyarakatan tadi Pak ya. Itu memang dinilai itu Pak. Semua organisasi yang ada di kelurahan. Oh, berarti semua Ya, dilibatkan semua Pak? dilibatkan. Organisasi itu bukan hanya LPM saja, bukan hanya LAM saja, tetapi Karang Taruna, RT RW, Linmas, terus organisasi-organisasi yang Dasawisma pun, Posyandu, Itu semuanya itu semua dinilai. Jadi terkait Kube. LPM, ya Kube juga,
terkait dengan LPM dan LAM ini itu dinilai terkait dengan administrasi, Pak. Administrasi mereka, surat masuk, surat keluar, pembangunan dan apa yang telah mereka ini buat itu harus ada tercatat. Jadi itu merupakan suatu penilaian yang signifikan juga tuh nilainya untuk membantu daripada penilaian daripada nilai lomba desa dan kelurahan tadi. Dokumentasi dan segala macam itu diminta semua. jadi memang harus ada. Ya, semuanya harus ada. Jadi kalau misalkan kita bicara, misalkan kita laksanakan gotong royong pada hari ini, itu kan tanggal 7 misalkan gitu kan, tapi tidak ada dokumentasinya, itu ya tidak dinilai. Anggap tidak ada. Harus ada Jadi semua yang kita presentasikan, yang kita sampaikan itu harus ada bukti fisiknya semua. Jadi memang tidak mudah kita untuk melakukan itu. Dengan persiapan kami yang kemarin tidak sampai 1 bulan, Pak. Alhamdulillah dengan kerjasama kita, kekompakan kita dari staf-staf kelurahan ya, semua dari Kasih, Seklur, Kasih dan staf semua, dan dibantu oleh seluruh RT RW ya, RT RW dan stakeholder yang ada, kita bisa melaksanakan kegiatan itu. Jadi kalau ini kan tapi disampaikan Pak Nur tadi dari beberapa produk makanan yang telah disiapkan oleh Dasar Wisma yang cukup menarik ni bagi saya ini kan kerupuk kunyit ini. Ya, Seperti yang Pak sampaikan ini kan kita kalau ingin mendapatkan ini sudah bisa menyampaikan di minimarket kalau untuk negara kita kan. Kalau untuk Ibu Cici sendiri ni, apa mungkin ada rencana mungkin membawa apa yang dihasilkan oleh Dasar Wisma kelurahan ini keluar daerah kita gitu. Nah, kalau bisa itu tadi Pak, bagaimana cara pemasaran produknya, tidak saja hanya di Kabupaten Lingga, jadi bisa ke ibu kota dulu lah Pak ya, ke Daik, bisa kita pasarkan ke Daik, kemudian lebih bagus lagi alhamdulillah kalau misalnya bisa kita pasarkan ke minimarket yang ada di luar kota, entah di Tanjung Pinang atau di Batam. Tapi pernah juga ada mereka juga sudah pernah ikut pelatihan Pak di provinsi, sudah dibawa juga produknya ini, sudah diperkenalkan juga. Kemarin juga ibu-ibu Kuba kita ini baru diadakan pelatihan dan juga pertemuan dengan dari pengusaha dari Singapura atau Malaysia gitu Pak. Nah, jadi rencana produk mereka mau dibawa tuh Pak. Untuk mau dipromosikan ke Singapura. Kemarin pertemuannya di Gedung Sangga Praja Kecamatan. Jadi mereka rencananya mau dibawa nih. Jadi sudah ada fasilitasnya lah gitu untuk yang bawa ke luar, ke Singapura ataupun Malaysia. Mudah-mudahan itu terwujud ya Pak ya. Jadi membawa nama daerah kita gitu. Mudah-mudahan terwujud Pak. Itulah harapan kita. Jadi Bu Cici, kalau selain daripada makanan ini kan, mungkin ada yang selain dari makanan seperti kalau makanan ini kan makanan ringan nih, kalau mungkin ada makanan berat ataupun minuman yang mungkin juga menjadi ciri khas nih bagi di kelurahan ini. Mungkin ada nih disiapkan atau dari PKK dari Dasar Wisma itu sendiri. Kalau minuman air sepang Pak. Nah, itu, minuman air sepang jadi kalau setiap ada acara atau apa kita tetap menyediakan minuman air sepang itu. Kemarin waktu di lomba desa kelurahan ya kita bawa juga, kita tampilkan air sepang kita. Jadi orang di provinsi pada kaget, itu heran itu kan ini air apa gitu kan, air obat ini gitu, kita bilang gitu, khasiatnya banyak gitu, tapi rasanya tidak seperti obat, rasanya seperti sirup gitu ya Pak ya, enak gitu, tertarik mereka Pak ya dengan rasa diolah dengan rempah-rempah kan, kayu manis, cengkeh diolah oleh ibu-ibu itu dengan rempah-rempah, dengan dikemas sedemikian rupa jadi cantik dalam botol kemasan yang modern menarik gitu Pak ya, menarik. Nah, itu salah satu juga ikon Kelurahan Sungai Lumpur air sepang. Dan ini Pak satu lagi puli Pak, makanan khas zaman dulu. Puli. Nah, mungkin kalau untuk anak-anak zaman now belum pernah dengar mungkin puli itu Pak. Nah, itu jangankan saya sendiri tak tahu nih, baru dengar sini kalau masalah puli. Kalau ketua LAM kabupaten kita Pak Ajis tuh, mereka sangat antusias tuh Pak Ajis tuh bilang, wah ini makanan yang sudah lama Pak Asmi sudah lama tidak pernah dijumpa nih katanya Bu, ini bagus nih Bu, dicoba diproduksi lagi, diperkenalkan lagi ke masyarakat.
mungkin sudah hampir istilahnya sudah tidak pernah dijumpa lagi sekarang gitu Pak. Jadi dari susah ubi ya. diolah menjadi seperti nasi gitu Pak. Kalau mungkin kalau di Jawa kayak tiwol gitu ya Tiwol, Pak. iya, Kalau di Jawa tiwol, kalau di sini bilangnya puli. Makannya itu pakai gulai ayam, pakai sambal lengko. Oh Pengganti gitu. nasi, Oh, Pak. tidak Pengganti tidak nasi. semacam yang makanan Tidak, ringan itu bukan, tidak ya. tidak. Jadi dia kayak makanan berat Pak. Makanan berat, Makanan ya? berat pengganti nasi. Pengganti nasi. Gitu. Nah itu Pengganti salah nasi. satu khas kalau setiap ada stand bazar ya Pak, itu kah di acara MPK atau apa kami tampilkan tuh Pak, Tampilkan. puli itu. Puli ya. Cuma puli. dia berbahan dasar ubi. ya. Nah dari balik lagi dari kebun ibu-ibu Yang pokok dasar dasar wisma wisma lagi tadi. kita olah. Kalau yang Ibu sampaikan tadi ini air sepang ya, air sepang. Ini kan kalau sepang ini kan identik dengan pokok atau pohon ya. Iya. Artinya Kayu sepangnya Dari Pak. kayu sepang itu sendiri, ya? kayunya itu kita rebus jadi menghasilkan warna merah alami. Jadi oh mereka- baru dicampur baru- dengan bahan-bahan lain ya. Pas perebusannya itu dicampur dengan kayu manis, cengkeh, bunga lawang. Pas perebusannya itu Pak Iya, iya. dicampur Sama sedikit kapur ya? gula. Kapur. Kayunya itu dioles kapur sedikit, sedikit, biar ah. mengeluarkan tadi itu Pak warna alaminya Warna warna merah. merah. Kayak sirup Kayak rose sirup gitu Pak, modern, tapi ya? rasanya lebih enak dari sirup rose. Jadi sampai hari ini Bu, mungkin untuk minuman sepang ini belum diproduksi hari-hari untuk atau Belum. dijual dari belum ya. Belum, Jadi hanya Pak. untuk Nah, beberapa itu kegiatan mungkin baru Iya, dihadirkan. masih juga dalam wacana gitu ya, rencana ya Bi, bagaimana bisa diperjual setiap harinya gitu Pak, diperjualbelikan menjadi kebutuhan istilahnya yang bisa dikonsumsi setiap hari. Jadi standby ready, setiap hari ada di misalnya Kube ini menyiapkan air sepang gitu Pak. Tapi baru rencana mudah-mudahan terwujud ya Pak ya di tahun Jadi depan kalau ini. untuk air sepang ini Pak, kalau misalkan ada acara-acara yang melibatkan orang banyak gitu kan, itu boleh memesan ke kita gitu Pak. Boleh memesan dan menghubungi Kube itu Kube Merpati. Kube Merpati. Menyediakan air sepang. Merpati. Nah, jadi kita bisa sediakan nanti. Berapa Ya, karena misalkan kan- apa itu sudah kita kemas dalam botol Iya. yang cantik. Kalau sudah dikemas dalam botol ini kan alangkah Menarik, bagusnya ya. kalau diproduksi yang bisa digunakan hari-hari istilahnya Iya. kan, tidak lagi kita menggunakan pada setiap kegiatan gitu Iya, kan. iya. Mungkin dengan berbagai persiapan mungkin lebih menarik lagi jadi air sepang ini sehingga bisa dikenal apa kan. Ya. Mungkin beberapa hal mungkin yang bisa Pak sampaikan mungkin untuk di kelurahan ini mungkin selain daripada capaian yang lomba kelurahan tadi ya. Mungkin ada yang selain dari kegiatan-kegiatan ke depan Pak yang mungkin dipersiapkan untuk di Kelurahan Sungai Lumpur ini. Ya, jadi untuk kegiatan ke depan kita sudah berkomitmen kepada semua masyarakat kita, termasuk dengan organisasi-organisasi yang ada di Kelurahan Sungai Lumpur. Yang pertama kita akan melaksanakan suatu kegiatan pembangunan di mana kegiatan itu harus dimusyawarahkan dengan di tingkat Serembang, Musyawarah Rencana Pembangunan. Iya, iya. Jadi memang untuk tahun 2023 sekarang ini kita kan akan merencanakan perencanaan ke depan. Jadi dalam waktu dekat kita akan mengundang daripada seluruh stakeholder yang ada untuk melaksanakan kegiatan itu. Dan kegiatan pembangunan ini gunanya adalah untuk pencapaian daripada kesejahteraan daripada masyarakat kita. Jadi kalau misalkan di masyarakat kita itu drainasenya cukup, ya, jalannya bagus, tentu masyarakat kita akan bisa menggunakan fasilitas yang ada. Jadi kami berkomitmen kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh anggota-anggota kami yang ada di kelurahan. Dan kita juga akan melakukan kerjasama dan akan melakukan pendekatan-pendekatan dengan anggota dewan kita supaya mereka bisa memberikan suatu dana aspirasi kepada kelurahan. Jadi memang sudah ada beberapa memang yang akan membangun di tempat kita. Jadi untuk ke depan mudah-mudahan Kelurahan Sungai Lumpur bisa bersaing dengan kelurahan yang lain. Walaupun kita ni dibilang masih muda ya, paling muda di Kecamatan Singkep, anak bungsu, 10 tahun tadi, umur 10 tahun tadi, insyaAllah kita bisa melaksanakan apa yang dimanahkan kepada kita. Jadi memang saya sangat bersyukur sekali bersama Ketua TPPKK di usia 10 tahun ini kami masih bisa melaksanakan tugas di Kelurahan Sungai Lumpur. Jadi mudah-mudahan ini menjadi
awal yang baik atau keberkahan dari Allah berikan kepada kita. Jadi kalau untuk ibu sendiri di Dasar Wisma atau apa, mungkin ada yang kesan atau pesan yang ibu sampaikan untuk kawan-kawan ataupun ibu-ibu Dasar Wismanya, atau apa yang ibu sampaikan untuk ibu-ibu ini? Mungkin kalau pesan dan kesan yang untuk ibu Dasar Wisma, tetaplah semangat gitu Pak, tetap semangat berkreativitas, tetap semangat berproduksi gitu, jangan patah semangat. Yang penting jadi jangan melihat mengharapkan hasil yang instan gitu ya Pak. Maksudnya itu mungkin kita melihat hasil yang jangka panjang. Mungkin kalau sekarang mungkin belum kelihatan hasilnya, mudah-mudahan ke depannya dengan kesabaran kita, dengan keuletan kita, dengan kekompakan kita bisa menghasilkan apa yang kita inginkan gitu. Juga untuk ibu-ibu PKK juga terus semangat berkreativitas, melalui kegiatan-kegiatan yang positif untuk kelurahan kita, supaya membuat masyarakat kita juga bekerja membangun kelurahan Sungai Lumpur kita dengan kegiatan-kegiatan kita itu baik, bukan hanya dengan kegiatan yang biasa kebanyakan gini Pak, bapak-bapak kalau mendengar PKK ini sudah wah ibu-ibu ngumpul lagi nih gitu kan, nanti baju seragam lagi gitu kan Pak, identik dia Pak, identiknya pasti begitu itu ya. kebanyakan kalau bapak-bapak dengar ibu PKK, wah ini dia nak ngumpul nih, kita bilang gitu kan, ini siap-siap lah nih duit aku nih gitu kan. Jadi jangan, tidak hanya itu saja dihilangkan. Jadi PKK itu kadang sampai ada istilah bilang perempuan kumpul-kumpul. Nah, kita hilangkan itu image bahwa PKK itu cuma kumpul-kumpul saja. Jadi bagaimana PKK itu menjadi sesuatu yang bisa membuat nilai positif, bisa membuat bisa membantu sesama gitu Pak. Karena kita juga di PKK ada dan Dasar Wisma ada bakti sosial gitu ya Pak. Posyandunya bekerja sama Posyandu ketika balita kita tidak bisa hadir di posyandu, kami dari PKK bersama kader posyandu turun ke rumah masing-masing gitu, ke rumah yang balita yang mungkin tidak terjangkau gitu ya Pak ya. Jadi sama-sama lah gitu, berbuat sesama gitu, yang bisa untuk bukan hanya untuk Kelurahan Sungai Lumpur, tapi untuk kita semua, kampung kita gitu, kita bangun kampung kita. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya Pak ya. Betul. Jadi banyak kegiatan ibu-ibu nih kalau dibilang mungkin seminggu 7 hari, mungkin paling 5 hari cuma 2 hari deh yang stay di rumah Pak, 5 hari itu yang PKK-nya Dasar Wisma gitu Pak, Majelis Taklim, Posyandu, Posdindu, Senam Lansia, pokoknya banyak lah gitu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan bapak-bapaknya ngerti ya Pak, karena kegiatannya juga yang positif ya Pak. Baiklah untuk Pak Lurah dan Bu Cici nih, Ketua PKK TP PKK Kelurahan Sungai Lumpur nih. Terima kasih sudah ikut berbincang berbual di Indonesia Channel pada hari ini. Mungkin dengan bincang kita pada hari ini, berbual kita hari ini menjadi manfaat mungkin untuk orang banyak nih, bagi khususnya untuk Dasar Wismanya atau PKK ini di Kelurahan Sungai Lumpur ini, dan juga untuk masyarakat Sungai Lumpurnya pada umumnya. Baiklah untuk semuanya, pada hari ini cukup sampai di sini kita di Indonesia Channel yang selalu menghadirkan berbagai konten dengan menghadirkan berbagai tamu dengan lintas profesi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi hal yang positif dan yang terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.